Smart Darling. Be smart Be creative. and produktif. Halo, aku Rahman Nurlaili. Dan aku Juwita Tias. Dan aku Pandu. Selamat datang di podcast SMA Negeri 4 Kediri. Wah guys, kita lama gak ketemu nih. Gimana nih kabarnya? Iya, alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Kalau aku juga alhamdulillah baik-baik aja. Terus kan ini lagi masa online ke offline ya. Pasti Iya. kan ada beberapa aktivitas kalian lah yang berubah. Di rumah, di sekolah, ataupun pas main sama teman kan pasti berubah. Pasti. Nah dari kalian sendiri nih gimana sih cara kalian merubah aktivitas ini agar tetap berjalan dengan baik walaupun lagi pandemi gitu loh. Mulai dari Pandu dulu mungkin. Oke, kalau aku sendiri pasti ada kesibukannya di rumah. Iya. Ya kayak bantu-bantu ibu di rumah. Pastinya sih. Pastinya. Nah, kalau di sekolah sendiri aku kan juga ikut ekstra sama organisasi. Nah, di ekstra itu ya ada banyak kendala gitu. Ekstra apa nih kalau boleh tahu? Aku ikut ekstra basket. Oh, olahraga. Iya, olahraga. Ekstra basket nih cukup menarik ya untuk dibahas ya, karena kan ekstra ini berbau olahraga dan pastinya cukup sulit untuk tetap menerapkan bener banget sih. protokol kesehatan. Dan Betul. gimana nih ekstra basket di SMA 4 untuk tetap bisa eksis di masa pandemi ini? Nah, kalau kita itu beberapa bulan ini sering latihan kan. Nah, tapi itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Gimana tuh caranya tuh? Nah, kalau kita kan latihan di luar. Oke, kalau di sekolah kan belum boleh nih. Iya. Nah, iya, kita belum boleh latihan di luar. Kita akan sewa tempat. Nah, sewa tempat itu harus mengeluarkan kartu vaksin dulu gitu, sama harus pakai masker gitu. Di mana sih tempat latihannya? Kalau kita itu di GOR. Jadi harus nunjukin Iya. kartu vaksin juga ya. Betul. Kalau Rahma gimana nih? Kalau aku sebenarnya nggak ada yang kesibukannya gimana banget sih gitu, karena kan udah kelas 12 pasti udah lepas sama kegiatan ekstra dan organisasi gitu kan. Jadi sekarang kegiatannya juga lagi ada tambahan kegiatan nih, siaran radio gitu kan. Terus juga sama belajar sebenarnya, karena gini, kalau dulu gitu kan kita online, kita kan cuma belajarnya dari rumah gitu. Iya. Sekarang setengah tatap muka, setengah online. Jadi ketika awal tatap muka tuh sebenarnya kaget juga sih gitu kan. Bener banget. Ketinggalan banyak banget nih pelajaran Iya, gitu, ketinggalan sama-sama. banyak banget materi gitu. Jadi harus ngejar juga, harus adaptasi juga sama peraturan yang baru ini gitu. Bener banget. Kalau kalian ngomong-ngomong nih, ada nggak sih kendala yang kalian hadapin selama peralihan dari masa online ke tatap muka ini? Kalau aku sendiri, dari aku pribadi ya, pastikan di masa online sama offline kan pasti ada plus minusnya juga. Iya, Nah bener di, banget. di minusnya online ini kita kan nggak bisa komunikasi langsung lah sama orang sekitar, Iya. guru atau teman kita. Iya Jadi untuk pelajaran ketika di sekolah itu kurang paham gitu loh. Terus kalau plusnya untuk di online itu kita bisa dibilang itu kayak Santai iya, gitu. santai, Santai banget malah, santai Kayak banget. kadang kita pelajarin itu nggak pakai seragam atau Iya, pakai seragamnya bener itu kan banget. pas mungkin ada pertemuan di Zoom Iya. atau Google Iya. Meet. Terus kalau online itu gimana ya? Sebenarnya saya sendiri kan dari kelas 10 juga udah Langsung online online. ya. Iya. Jadi kurang bisa lah merasakan gimana sih SMA Iya pas sih. offline. Jadi agak susah sih, kayak kontras gitu loh. Iya. Kalau Pandu. Nah, kalau aku sendiri kendalanya itu di online ya. Kalau online pasti rata-rata sulit memahami materi. Benar, Nah, sama. tugas juga banyak. Nah, kalau kita tugas banyak tapi materi Nggak paham ya? iya pasti Jadi susah belum paham. ngerjainnya. Iya. Iya, bener banget sih. Belum juga rata-rata aku lihat teman-temanku itu belum menemukan metode pembelajaran gitu. Yang efektif gitu. Iya. Yang efektif. Jadi kayak belajarnya tuh juga semrautan gitu Iya. ya. Kadang materi yang ini belum paham, ternyata gurunya ngasih materi selanjutnya. Jadi kan Iya. otaknya belum siap gitu loh. Iya, belum siap. Terus kan juga ini nggak sih, karena dari awal udah online ya, dari Iya. awal masuk, ada nggak sih kendala kayak jadi apa ya, nggak kenal gitu sama teman sekelasnya? Ada banget sih kalau Banget. aku. Gimana ceritanya? Soalnya gini, tipe kelasku itu bukan kelas yang akrab gitu loh emang. Jadi kalau emang dari awal itu nggak ketemu, jadi ya mereka udah punya circle sendiri-sendiri. Soalnya dari SMP pun juga udah kenal. Iya.
kan aku juga SMP-nya minoritas kayaknya di sini. Jadi temennya itu lumayan dikit dan tapi untungnya aku punya teman satu organisasi di kelas. Jadi masih ada lah relasi gitu. Kalau Pandu? Beruntungnya aku sih di kelasku teman-teman itu gampang akrab gitu. Kita dari online pun sering chattingan, juga sering gitu ya? Kerja kelompok. Seru banget gitu. Beda. Jadi, ya kelasnya pada sama kelasnya Juwita. Apa? Cepet akrab. Iya, cepet akrab itu. Gitu. Enak. Iya, berarti juga tetap harus itu ya adaptasi lagi. Benar. Gitu kan ya. Gak apa-apa. Sulit sih adaptasi di lingkungan yang baru. Kalau Pandu sendiri nih, gimana sih kamu ngatasin ya si permasalahanmu tadi itu dengan cara apa gitu? Bener, itu perlu sih. Kalau aku sih buat gimana ya? Untuk pembelajaran tadi, metode pembelajaran kita harus buat seperti to-do list gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama, selanjutnya apa, biar kita gitu ya? Biar kita nggak bertabrakan sama kegiatan yang lainnya gitu. Bener sih. Kalau Juta ada tambahan atau mungkin ada cara sendiri gitu? Kalau aku sih kurang lebih juga sama kayak Pandu, cuma mungkin ada tambahan harus belajar lagi ya tentang time management. Nah itu kan ketabrak sama mungkin di rumah bantu orang tua, terus ada di sekolah buat belajar, ngerjain tugas, terus juga ada ekstra sama organisasi. Nah itu pintar-pintar aja sih, dan sekarang aku masih belajar, jadi kita belum tahu lah hasilnya nanti seperti apa. Sejujurnya kalau aku jujur ya bukan tipe orang yang telaten banget dibikin to-do list gitu. Kalau awal dulu sempat sih kepikiran buat dan pernah juga buat gitu kan. Itu kan cuma berjalan 1-2 hari gitu kan. Jadi akhirnya sekarang buat ngatasin permasalahanku sendiri gitu kan adalah dengan ketika kan kita sekolah dari jam 7 sampai jam 10 kan. Kita pulang di rumah. Nah, kalau misal ternyata gurunya itu belum ngirim tugas untuk jam tersebut gitu. Ya coba dikontak aja gitu. Akankah ada tugas di saat itu atau enggak gitu. Kalau misal enggak ada, ya udah next ngerjain kegiatan yang lain gitu. Atau bisa dibuat belajar juga kayaknya. Iya bener banget sih. Jadi itu sih ya masing-masing dari kita tuh harus juga ngerti kondisi gitu kan ya, dan nyari solusi sendiri sih. Karena kalau kita nggak bisa ngepasin permasalahan kita dengan solusinya itu juga nggak akan ketemu gitu. Ya itu tadi problematika dari kami bertiga. Ada yang kesusahan dalam metode pembelajaran, ada kesusahan yang beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Nah, kalau teman-teman apa nih problem yang kalian hadapin selama era new normal? Yuk share di kolom komentar. Terima kasih juga sudah menyaksikan video kami dan mohon maaf bila kami ada salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel ini. Kalau gitu Rahma pamit, Juwita pamit, dan Pandu pamit. See you on the next podcast and goodbye.